Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika orang yang setiap hari tersenyum manis padamu, ternyata selama ini menunggu waktu ketika kau benar-benar sendirian untuk menusukmu dari belakang? Dan bagaimana jika pengkhianatan itu terjadi tepat ketika kau sedang mengandung anak yang paling kau lindungi dalam hidupmu? Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Senja merayap perlahan di balik pagar rumah keluarga Arman. Cahaya jingga menelusup masuk lewat sela jendela ruang tamu, memantulkan bayangan hangat yang selama ini memberi kenyamanan pada Ningsih, wanita muda berumur 25 tahun yang tengah mengandung 8 bulan. Perutnya besar, langkahnya sudah berat, tapi wajahnya masih memancarkan kelembutan yang menenangkan siapapun yang melihatnya. Di ruang tamu, Arman memasang kaos putih dan merapikan tas hitam kecil yang akan membawanya keluar kota selama beberapa minggu untuk pekerjaan penting dari kantornya. Ningsih duduk di sofa sambil memegangi perutnya, merasakan gerakan kecil dari bayi mereka. Ia tersenyum lembut. "Ayah mau pergi dulu, nak," bisiknya pada perutnya. Arman berbalik, melihat istrinya, dan langsung menghampirinya. Ia berlutut, mencium kening Ningsih, lalu menempelkan telinganya di perut besar itu. "Ayah janji bakal pulang secepatnya setelah semua selesai," ujarnya, suaranya penuh kesungguhan. "Kamu harus istirahat, jangan banyak kerja. Ibu juga ada di rumah, Rara juga. Mereka pasti bantu kamu." Ningsih tersenyum. Betapa ia percaya sepenuhnya bahwa ia aman di rumah ini. Sebab selama ini, di hadapan Arman, ibu mertuanya, Bu Rukmini, selalu tampak lembut, penyayang, bahkan sering memeluknya dengan kata-kata manis. Adik iparnya, Rara, gadis 20 tahun yang ceria, selalu terlihat perhatian, sering mengelus perut Ningsih sambil berkata ingin menjadi bibi terbaik. Mereka tampak hangat. Rumah terasa seperti tempat pulang. Setidaknya, itu yang Ningsih percaya. Arman sudah berada di depan pintu. Ia menatap istrinya untuk terakhir kali sebelum berangkat. "Kamu pasti baik-baik saja di sini," katanya. Ningsih mengangguk. "Insya Allah, Mas. Hati-hati di jalan, ya." Arman mencium keningnya lagi, memeluknya erat. Sesuatu dalam pelukan itu membuat Ningsih ingin menangis, padahal ia tak tahu kenapa. Hanya ada rasa tidak nyaman di dadanya. Rasa aneh yang tidak bisa dijelaskan. Lalu Arman pamit pada ibunya dan adiknya, masuk ke mobil, dan mobil itu melaju perlahan meninggalkan halaman rumah. Ningsih berdiri di teras, menatap kepergian suaminya dengan tangan yang mengusap perutnya lembut. Saat mobil itu menghilang di ujung jalan, ia menarik napas panjang. "Semoga cepat kembali, Mas." Begitu ia berbalik, sesuatu berubah. Sangat drastis. Bu Rukmini, yang biasanya tersenyum manis, kini berdiri dengan wajah datar, dingin. Matanya menatap Ningsih dari atas hingga bawah. "Hari ini kamu belum sapu halaman," katanya ketus, tanpa ekspresi. Ningsih terhenyak sejenak. "Oh, saya kira." "Kira apa?" potong mertuanya. Suaranya keras, tidak seperti biasanya. "Hanya karena kamu hamil bukan berarti kamu bisa bermalas-malasan." Ningsih terpaku. Rara, adik iparnya yang tadi tampak ceria, berjalan melewatinya sambil mengangkat alis. "Kak Ningsih, itu cucian di belakang numpuk banget tuh," katanya sinis. "Ibu juga ribut mau makan. Kamu jangan cuma berdiri bengong di depan pintu." Ningsih mengerjap, merasakan sesuatu menggelitik bagian belakang tenggorokannya, campuran antara bingung dan takut. "Iya, tapi saya capek, Ra. Kontraksi palsu makin sering. Saya mungkin butuh istirahat sebentar." Rara tertawa kecil. Bukan tawa lucu, tapi tawa mengejek. "Istirahat? Baru ditinggal suami sehari udah banyak alasan aja." Bu Rukmini menatap tajam. "Kamu pikir kamu di sini buat apa? Mau makan gratis? Mau tinggal seenaknya? Di rumah ini semua harus kerja. Hamil itu bukan penyakit." Dek. Kata-kata itu menghantam dada Ningsih. Selama ini Bu Rukmini tidak pernah berbicara seperti itu. Bahkan terlalu manis. Terlalu lembut. Ningsih tidak menyadari bahwa kemanisan itu ada batas waktu, selama Arman masih di rumah.
Kini, setelah Arman pergi, topeng itu pecah. Dengan tubuh beratnya, Ningsih mulai menyapu halaman belakang rumah. Tubuhnya goyah. Sesekali ia berhenti memegangi pinggang dan perut. Bayinya bergerak, membuatnya semakin sulit bergerak. Tapi setiap kali ia berhenti sebentar, suara adik iparnya terdengar dari dalam rumah. "Kak Ningsih, cepetan. Masa disuruh sebentar aja lelet banget sih?" Atau suara ibu mertuanya. "Ningsih, tolong masakin ibu. Kamu di rumah kan kerjaannya cuma itu." Keringat mengalir di pelipisnya. Tubuhnya panas. Perutnya kencang. Tapi ia memaksakan diri, karena ia tahu, jika ia menolak sedikit saja, bentakan akan terdengar lagi. Saat ia mencuci piring, ia hampir terpeleset. Saat ia mengangkat ember cucian, punggungnya menegang. Saat ia mengepel lantai, ia hampir pingsan. Namun suara-suara sinis itu tak berhenti. Malam hari tiba, dan hujan turun. Ningsih duduk di lantai kamar kecil sebelah dapur. Ruang yang tiba-tiba diberikan untuknya setelah Arman pergi. Bukan lagi kamar utama. Ia memegangi perutnya sambil menahan napas, matanya basah. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Kenapa mereka berubah begini?" Di luar, ia mendengar tawa dua perempuan, ibu mertua dan adik iparnya, yang sedang menonton TV sambil makan gorengan. Tidak ada yang menanyakan kondisinya. Tidak ada yang peduli. Ia merasakan bayinya bergerak. "Sabar ya, nak," ujarnya pelan. "Ibu kuat demi kamu." Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ini baru awal. Dan ia belum tahu bahwa penderitaannya akan jauh lebih parah dari yang ia bayangkan. Sebab malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan sakit menusuk di bagian bawah perutnya, sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang bisa sangat berbahaya bila terus dipaksakan bekerja. Namun tidak ada yang peduli. Tidak satu pun. Langit pagi terlihat cerah, tetapi hati Ningsih justru semakin gelap. Malam itu ia hampir tidak tidur sama sekali karena perasaan nyeri yang menusuk di sekitar panggul dan pinggang. Bayinya bergerak lebih sering dari biasanya, seolah ikut resah merasakan ibunya tertekan. Begitu matahari mulai naik, terdengar suara pintu kamar diketuk keras. "Tok, tok, tok. Bangun. Kamu pikir di rumah ini semua orang bisa menunggu kamu tidur sampai siang?" Suara buruk Mini terdengar nyaring, tanpa rasa kasihan sedikit pun pada menantu yang sedang hamil besar. Ningsih tersentak. Tubuhnya masih sakit, tapi ia bangkit perlahan. "Saya bangun, Bu, sebentar." Ia berjalan terpincang-pincang keluar kamar kecil di dapur. Di meja makan, Bu Rukmini dan Rara sedang duduk sambil memainkan ponsel mereka. Tidak ada sarapan, tidak ada teh hangat. Kompor pun masih dingin. "Kamu lihat apa?" "Masak sana," kata Bu Rukmini tanpa menoleh. Ningsih menelan ludah. "Iya, Bu." Ia membuka kulkas. Tidak ada bahan makanan selain sayur hampir layu dan sedikit ayam yang masih beku. "Kita makan apa, Bu?" tanya Ningsih pelan. "Ya apa aja. Masa masak aja perlu diajarin? Hamil kok manja," sahut Bu Rukmini dengan nada tinggi. Rara mendengus sambil memainkan ponsel. "Iya, Kak. Perempuan hamil itu bukan ratu. Banyak kok ibu hamil yang tetap kerja berat. Kamu drama banget." Ucapan itu menghantam hati Ningsih. Ia menarik napas, mencoba mengendalikan emosi meski tubuhnya semakin berat dan sakitnya makin sering datang. Saat ia memotong bawang, tiba-tiba perutnya mengeras. Ia menahan bibir bawahnya agar tidak meringis. Rasa panas menjalar dari punggung hingga ke paha. Ia berhenti sebentar, menopang meja. Belum sempat ia mengatur napas, terdengar suara lantang dari ruang makan. "Ningsih, kenapa masaknya lama Aa?" Rara berteriak. "Lapar kali." Perut Ningsih kembali menegang. Ia memaksakan diri bergerak. Saat mengangkat wajan, tangannya gemetar. Minyak panas memercik sedikit, menyentuh tangannya. "Ah!" Ia hampir menjatuhkan wajan. Rara berdiri sambil berkacak pinggang. "Kok heboh banget sih? Baru kena minyak dikit aja drama." Ningsih menunduk. "Maaf, Ra. Saya nggak enak badan."
Buruk Mini mendengus tajam. Kamu itu harus kuat. Jangan bikin alasan. Arman gak ada di sini buat bela kamu. Jadi jangan sok manja. Ucapan itu membuat Ningsih diam membeku beberapa detik. Ya, itu dia. Itulah inti dari semua perubahan ini. Arman tidak di rumah. Tidak ada saksi. Tidak ada yang akan membela Ningsih. Setelah masakan selesai, Ningsih meletakkannya di meja makan. Ia tidak diajak makan bersama. Piringnya tidak disiapkan. Ia hanya diacuhkan. Bawa makanan kamu sendiri ke dapur, kata Buruk Mini ketus. Kami sudah kenyang. Ningsih hanya tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia. Senyum menelan luka. Ia makan di dapur, duduk sendirian, sambil sesekali menahan sakit yang makin sering datang. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Di hari kedua Arman tidak ada. Ningsih disuruh membersihkan seluruh lantai rumah, mengepel 2 kali, mencuci pakaian seluruh keluarga, menyiram tanaman, memasak 3 kali sehari, dan mengangkat ember penuh air. Tubuhnya tidak kuat. Ia beberapa kali hampir jatuh. Tapi setiap kali ia melambat, Rara menghina dan ibu mertua mengomel. Pada hari ketiga, Rara bahkan menertawakan perut Ningsih. Lihat tuh jalanmu kayak bebek. Orang kampung banget sih. Pada hari keempat, Buruk Mini membentaknya hanya karena Ningsih duduk 5 menit untuk mengatur napas. Kalau kamu mau diperlakukan baik, tunggu Arman pulang. Sekarang dia gak ada. Kamu di rumah ini harus ngerti diri. Ucapan itu membuat jantung Ningsih serasa diremas. Ia sadar kini bahwa selama ini semua kebaikan hanyalah sandiwara untuk membuat Arman percaya bahwa keluarganya menyayangi menantu. Kini ia sendirian. Benar-benar sendirian. Suatu sore, saat hujan turun deras, Ningsih sedang mengepel ruang keluarga. Perutnya terasa sangat menegang. Ia berhenti sebentar, menahan nafas. Ningsih, kenapa kamu berhenti? Bentak Buruk Mini. Saya pusing, Bu. Kamu pikir saya peduli? Nada suara itu dingin, menusuk jantung. Kamu itu cuma numpang. Jangan bikin masalah. Rara datang sambil membawa pakaian kotor. Ia melemparnya ke lantai tepat di depan Ningsih. Nih, cuci. Banyak banget tuh. Jangan malas. Kain-kain itu berserakan. Sebagian mengenai kaki Ningsih. Saat ia hendak bangkit, kakinya tergelincir di lantai basah. Brak! Tubuhnya jatuh, keras, ke lantai. Tangannya memegang perut. Rasa sakit menusuk begitu tajam hingga ia tidak bisa bersuara selama beberapa detik. Aduh, aduh. Ningsih menunduk sambil memegang perutnya. Wajahnya pucat. Rara memelototkan mata. Alah! Jatuh dikit aja drama. Ningsih menggigil. Perut saya, keras sekali. Sakit, Ra. Namun Buruk Mini hanya memelototkan mata. Kalau kamu sampai melahirkan cepat dan nyusahin saya. Awas kamu. Ningsih ternganga. Tubuhnya gemetar. Air matanya menetes deras. Untuk pertama kalinya sejak Arman pergi, ia merasa takut mati. Malam itu, ketika rasa sakit semakin sering datang, ia mengetuk pintu kamar Buruk Mini. Bu, suaranya gemetar. Kayaknya saya kontraksi. Saya butuh bantuan. Pintu dibuka setengah. Buruk Mini mendengus. Itu cuma sakit biasa. Jangan lebay. Kalau kamu mau ke puskesmas, jalan sendiri sana. Saya capek. Rara muncul dari belakangnya, menguap. Iya, Kak. Jangan lebay. Tidur aja, besok juga hilang. Pintu ditutup. Ningsih berdiri di depan pintu yang tertutup itu, memegangi perutnya sambil menahan tangis. Ia menggigil. Tubuhnya goyah. Kakinya lemas. Ia kembali ke kamar kecilnya di dapur. Hujan di luar semakin deras. Rasa sakit semakin tajam. Ya Allah, lindungi saya. Lindungi anak saya. Rintihnya. Namun ia tidak tahu. Kediaman malam itu hanyalah awal dari sebuah bencana. Dalam beberapa hari ke depan, keadaan akan memburuk. Rumah itu tidak hanya membuatnya tersiksa, tetapi hampir merenggut nyawanya dan bayinya. Dan ketika itu terjadi,
Segala kebohongan yang disembunyikan keluarga itu perlahan mulai terbongkar. Hujan malam itu tidak kunjung berhenti. Suaranya menghantam genting seperti ribuan paku kecil, menggema hingga kamar sempit di sudut dapur tempat Ningsih tidur. Ia meringkuk, memegangi perut yang terus menegang. Setiap beberapa menit, rasa sakit menyusup dari panggul hingga punggung. Ya Allah, makin sakit, bisiknya dengan suara nyaris hilang. Napasnya terputus-putus, matanya panas oleh tangis yang tidak pernah benar-benar berhenti sejak Arman pergi. Sesekali ia mencoba mengatur ritme napas, namun setiap gelombang sakit datang, tubuhnya seperti diremas dari dalam. Jam menunjukkan pukul 00.47 dini hari. Rumah sunyi. Buruk Mini dan Rara sudah lama masuk kamar dengan pintu tertutup. Ningsih menggigil. Ia tahu ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa menghantam punggung bawahnya. Ia menjerit kecil, bukan karena manja, tapi karena nyeri itu begitu tajam hingga membuat tubuhnya melipat otomatis. Astagfirullah, sakit. Ya Allah. Tangannya meraba-raba ponsel kecil di atas meja. Ia membukanya dengan tangan gemetar, mencoba menghubungi Arman. Tidak ada sinyal. Hujan badai membuat jaringan hilang. Ia mencoba lagi. Tetap gagal. Dalam keadaan panik, ia berpikir untuk mengetuk pintu Buruk Mini lagi. Namun ia takut dibentak, takut diusir, takut dianggap mengada-ada seperti sebelumnya. Kalau kamu melahirkan cepat dan nyusahin saya, awas kamu. Ucapan itu terus terngiang di kepalanya. Ningsih akhirnya kembali duduk, mencoba bertahan. Ia tidak punya pilihan. Namun rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Hampir 1 jam berlalu. Rasa sakitnya tidak mereda. Justru semakin pendek jaraknya. Datang setiap 2 menit. Tiba-tiba ia merasakan cairan hangat mengalir di antara pahanya. Ningsih terkejut. Matanya membesar. Air ketubanku. Pecah? Cairan itu mengalir ke lantai, bercampur dengan rasa sakit yang semakin kuat. Napasnya naik turun. Jantungnya berdegup keras. Panik melanda seluruh tubuhnya. Tidak ada waktu lagi. Ia harus keluar dari rumah itu. Sekarang juga. Dengan gemetar, ia memaksakan diri berdiri sambil memegangi perut. Tubuhnya sudah sangat berat. Setiap langkah terasa seperti menapaki tanah yang licin dalam badai. Ia membuka pintu kamar perlahan. Suara hujan di luar menggulung, jauh lebih keras dari sebelumnya. Angin berhembus masuk melalui celah-celah jendela, membuat tubuhnya semakin menggigil. Ia mengetuk pintu kamar Buruk Mini. Tok tok tok. Bu, suaranya serak. Air ketuban saya pecah. Saya butuh ke rumah sakit. Tidak ada jawaban. Ningsih memberanikan diri mengetuk lebih keras. Bu, tolong, sakit sekali. Masih tidak ada jawaban. Padahal dari dalam terdengar suara TV kecil. Artinya mereka belum benar-benar tidur. Ia mencoba sekali lagi, dengan sisa tenaga. Buruk Mini, saya mohon, tolong saya. Suara langkah kaki terdengar dari balik pintu. Ningsih berharap sekali. Ibu mertuanya akan membuka pintu dan menolongnya. Namun pintu hanya terbuka sedikit. Wajah Buruk Mini muncul, terlihat kesal karena diganggu. Apalagi kamu? Tengah malam begini. Matanya melirik tubuh Ningsih yang sudah basah keringat. Saya. Air ketuban saya pecah. Saya harus ke rumah sakit. Tuh. Belum sempat Ningsih menyelesaikan kalimatnya, Buruk Mini menahan pintu. Sudah saya bilang kan? Kamu itu lebay. Saya gak mau ngurusin kamu tengah malam begini. Kau kira saya bidan? Bu, ini serius. Bayi saya. Air mata Ningsih mengalir deras tanpa bisa ditahan. Kalau kamu mau ke puskesmas, jalan sendiri. Jangan bangunkan saya. Pintu ditutup keras tepat di hadapan wajah Ningsih. Brak! Ningsih terpaku. Tubuhnya gemetar hebat. Lalu terdengar suara dari dalam. Rara berkata dengan nada malas. Mami, biarin aja. Dia tuh manja. Pasti cuma drama biar kasihan. Lagian males banget ngurusin orang hamil. Kayak kita punya kewajiban aja. Suara tawa kecil mereka terdengar samar.
Ningsih berdiri lama sekali di depan pintu yang tertutup itu. Air matanya menetes tanpa henti. Ia tahu satu hal. Jika ia tidak keluar dari rumah itu sekarang, ia dan bayinya bisa mati. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, ia berjalan sembari memegangi dinding. Setiap langkah seperti dihantam palu besar. Nafasnya terengah. Kakinya goyah. Ia mencapai pintu depan. Hujan deras mengguyur tanpa belas kasihan. Tanpa payung. Tanpa jaket. Tanpa alas kaki yang layak. Namun ia tidak punya pilihan. Ia membuka pintu. Angin kencang menerpa wajahnya. Ya Allah, kuatkan saya. Suara itu lirih, penuh ketakutan. Ia melangkah keluar, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Pakaian yang menempel seperti lumpur dingin. Rambutnya meneteskan air. Kakinya menghujam tanah becek. Namun baru beberapa meter berjalan, petir menyambar langit. Tubuh Ningsih tersentak. Ia terpeleset. Ia Bruk. Tubuhnya jatuh ke tanah berlumpur. Perutnya tertindih sebagian berat tubuhnya sendiri. Nyeri luar biasa membelah seluruh pinggulnya. Ia menjerit, tapi suaranya tenggelam oleh suara hujan. Tolong! Tolong! Ia menangis, suara hampir tak terdengar. Tidak ada tetangga keluar. Semua orang sudah tertidur di balik pintu tertutup. Ningsih menggigil hebat. Tubuhnya tidak bisa bangkit lagi. Perutnya terasa panas, sakit, berdenyut sangat keras. Dalam gelap, ia memeluk perut besarnya sambil menangis. Anak, ibu belum mau kamu kenapa-napa. Tolong kuat ya, kuat bareng ibu. Hujan deras menghantam tubuhnya. Petir membelah langit berkali-kali. Angin malam menusuk tulang. Di tengah kegelapan dan badai itu, di saat hidupnya seolah berada di ujung, seorang sosok tiba-tiba muncul dari kejauhan. Langkah kaki terburu-buru. Suara payung terbuka. Lampu dari ponsel menyapu jalanan. Seseorang mendekat. Dengan napas terengah, suara panik memanggil. Ningsih? Ya Allah, Ningsih. Suara itu, suami atau bukan? Penolong atau justru malapetaka baru? Identitas sosok itu akan mengubah seluruh hidup Ningsih dan menguak rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik rumah itu.